Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Menurut saya sih ceritanya ngeri ya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. 12 tahun yang lalu, saat itu masih pagi banget, aku kebangun karena dengar suara teriakan kakak. Kakak teriak sambil menjerit, tubuhnya meronta, hebat. Kakakku Ayu dan Yuni kaget dan refleks pergi buat bangunin mama dan papa. Dan di mana saat itu, awal mula kakakku mengalami insiden yang meneror kita sekeluarga dan teman-teman dari kakakku. Singkat cerita, kakakku kerasukan, hebat banget. Nggak ada satupun orang yang bisa tanganin kakakku pada saat itu. Semua ustadz dan orang pintar yang dibawa papa ke rumah angkat tangan. Mereka nggak sanggup. Kami nggak sanggup, dia terlalu kuat, kata mereka. Kami pun keluarga kebingungan. Dari jam 11 pagi sampai pagi lagi, sekitar azan subuh, barulah kakak bisa sadar dari kesurupannya. Dan setiap hari begitu terus. Sejak kejadian itu, di rumah nggak ada tentram-tentramnya. Tiap hari rumahku ramai didatangi orang, dari pagi sampai subuh. Makin hari keadaan kakak makin buruk, dan nggak ada satupun yang mampu menolong kakakku. Suatu hari tanpa sengaja, orang yang santet kakakku datang sendiri ke rumah. Tapi kita nggak tahu kalau itu dia. Dia bilang dia datang karena ada orang yang bawa dia kemari untuk bantu berobat kakakku. Munafik sekali. Oh iya, karena keadaan kakak yang buruk, jadi hampir semua orang tahu. Jadi mereka menolong dengan membawa orang pintar atau ustadz untuk membantu kakakku. Jadi di sini kita nggak ada yang curiga sama sekali. Awal-awal kakakku membaik, tapi saat omku, iparnya papa, datang ke rumah, beliau punya kelebihan juga. Dia bilang, kenapa kamu sambut dan suruh orang yang guna-guna anak kalian masuk ke dalam rumah? Papaku kebingungan. Siapa? Laki-laki tinggi yang kemarin datang minta minum kopi hitam. Pak, es, dia yang ngobatin Ami dan agak mendingan. Dia munafik, jangan dipercaya. Di situ papa mulai debat sama omku, karena papa percaya sama beliau, karena kakakku sempat mendingan. Saat itu papa dan om cekcok. Beliau itu datang lagi, dan aku masih ingat jelas wajahnya sampai sekarang. Di ruang tamu beliau bicara sama papaku. Anakmu sudah mendingan. Sudah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Itu kata papa. Syukur alhamdulillah, boleh saya minta kopi hitam? Oh, iya boleh. Mama pun membuat kopi untuk beliau. Entah kenapa setiap ke rumah, beliau selalu datang minta kopi hitam di rumah. Saat itu papa percaya sama dia karena dia tampak baik dan tulus, tapi ternyata dia munafik. Omku terus berusaha meyakinkan, tapi papa dan mama masih aja nggak percaya. Sampai suatu saat papa mimpi tentang beliau. Yang intinya, aku ingat papa cerita ke mama kalau papa mimpi buruk. Dan di saat kejadian itu, papa mulai curiga sama beliau, sebut saja Pak S. Dan papa pun tanya sama salah satu ulama yang paham sama tafsir mimpi. Kata ulama itu bahwa orang yang di dalam mimpinya papa punya niat jahat sama kakakku Ami. Dan semenjak kejadian itu, tiba-tiba aja itu orang udah gak datang lagi ke rumah. Kayak hilang ditelan bumi. Dan semenjak itu pula keadaan kakak kembali memburuk. Seperti biasa, dari pagi sampai pagi lagi, sampai terdengarnya azan subuh, barulah kakak bisa sadar dari kerasukan. Orang-orang terus berdatangan, dari yang kita kenal sampai nggak kita kenal sama sekali. Kita welcome, menerima siapa aja yang masuk ke rumah. Karena keadaan kakak benar-benar parah, dan kita butuh orang banyak buat nolong kakak. Ya walau hanya untuk sekedar buat nahan tubuh kakakku aja. Karena orang yang nahan badan kakakku kewalahan,
karena tubuh kakak benar-benar jadi kuat banget saat dirasuki setan kiriman santet itu. Jadi kami butuh banyak orang untuk menggantikan membantu menahan tubuh kakakku. Situasi rumahku saat ini berisik, auranya seram banget dan gak ada ketenangan sama sekali. Rumahku benar-benar gak ada damai-damainya pada saat itu. Kenapa dari awal omku gak bantu berobat kakak? Karena pas hari kejadian, omku baru aja pulang ke kampungnya karena ada sesuatu urusan. Makanya om gak tahu dan gak bantu kakak pas waktu kejadian dan selang beberapa hari kejadian. Oh iya, om udah baikan sama papa. Papa udah minta maaf dan menceritakan mimpi papa ke omku. Om cuma bilang, harusnya dari awal kamu dengar kata-kataku, anakmu nanti yang setengah mati. Singkat cerita, om dan berpuluh orang di dalam rumah membantu untuk berobat kakakku. Ada yang megang badan kakakku, dan ada juga yang bantu doa. Di rumahku ada beberapa ustadz maupun orang pintar, tapi mereka nggak ada yang mampu sama sekali. Mereka cuma bantu doa, dan omku yang turun tangan buat ngeluarin makhluk-makhluk itu dari dalam tubuh kakakku. Makhluk itu mulai masuk, berteriak, bahkan parahnya badan kakakku sampai terbang. Syukur banyak orang yang nahan badan kakakku. Dan bukan hanya satu makhluk aja yang masuk di dalam tubuh kakakku, tapi banyak banget. Makhluk itu secara bergantian masuk di dalam tubuh kakakku. Omku yang bisa dibilang jago banget aja kewalahan. Dan om udah keringatan, nafas udah ngos-ngosan, tapi beliau tetap kekeh lawan mereka. Dan saat itu kakak berteriak dengan keras sambil menjerit, tubuhnya ditahan banyak orang. Bayangin, umur kakak saat itu masih 16 atau 17 tahun dan dia perempuan. Tapi orang-orang pada kewalahan. Mereka sampai ngos-ngosan, padahal hanya sekedar nahan tubuh kakakku. Ampun, sakit, ampun, teriak kakakku kencang sambil menjerit kesakitan. Jawab, siapa namamu? Teriak om tegas. Wati. Teriak kakakku keras dan lantang. Itu nama samaran ya, nama perempuan yang nyantet kakakku. Aku masih ingat jelas nama dia. Wati, teriak kakakku lagi. Kakak terus berteriak, nama itu terus menerus. Tiba-tiba kakak tertawa, seram banget. Sambil kepalanya gerak-gerak. Kakak menghempas tangan orang-orang yang nahan tangan kakakku dan terlepas. Kedua tangan kakak yang udah terlepas dipegang ke arah tengkuknya sambil narik-narik kepalanya. Seakan-akan mau dilepas gitu. Omku pun berteriak. Siapa kamu? Teriak omku yang udah marah. Wati. Teriak kakak keras sambil tertawa, seram. Om terus saja berdoa dan mencoba melawan makhluk yang ada di tubuh kakak. Dan sekitar jam 3 lebih kakakku pingsan. Dan gak lama dari itu kakakku pun mulai sadar. Om mulai mencoba buat bicara sama kakakku. Ami, panggil omku lembut. Iya, jawab kakakku yang sangat lemah. Ami kenal sama yang namanya Wati. Kakakku mau jawab tapi kakakku susah buat bicara. Dia gak mampu karena dari pagi sampai subuh kakak terus kerasukan setan yang bukan hanya satu aja, tapi banyak banget. Dia benar-benar kehabisan tenaga. Kakak cuma diem aja sambil peluk mamaku. Di situ mamaku nangis sambil ngelus-ngelus rambut kakakku. Sedih banget. Karena kakak diem aja, tiba-tiba kakakku Ayu yang jawab. Aku kenal om, kalau nggak salah dia adik kelasku. Kakakku Ayu dan Ami satu SMA, yang sama, tapi kakak Ayu kakak kelasnya. Di sini aku mempersingkat cerita ya, sangat-sangat dipersingkat ya, karena kalau nggak disingkat, ntar kepanjangan. Si perempuan yang santet kakakku, Ami, satu angkatan sama kakak, tapi beda kelas. Kata kakakku Ami, hari itu perempuan yang santet kakakku, dia datang ke kelas kakakku bareng temannya. Dia bawa pisang keju kesukaan kakakku. Si perempuan itu bilang, kamu Ami ya? Iya, ada apa ya? Salam kenal ya, aku Wati. Oh iya, salam kenal. Ini buat kamu, aku dengar-dengar kamu suka sama pisang keju. Kenapa kasih aku?
Tanya kakakku bingung. Kasih aja buat tanda perkenalan kita. Boleh dong aku berteman sama kamu? Tanpa curiga sama sekali, kakak bilang, iya boleh kok, makasih ya. Dan kakak pun makan pemberian perempuan itu. Semenjak itu, hidup kakak jadi kacau balau. Mama bilang, kenapa kamu makan pemberian dia, Ami? Aku ya terima aja, dia kelihatan baik saat itu. Dan aku gak tahu kalau dia punya niat buruk ke aku, kata kakakku. Seperti biasa, kakak masih kayak gitu terus. Walau om udah turun tangan, tapi tetap aja sama. Cuma 2 hari mendingan, dia balik kambuh lagi. Makin hari makin parah. Kakak tiap hari kerasukan, muntah darah, keluar masuk rumah sakit. Dan parahnya lagi, rumah makin hari makin kayak neraka. Kenapa aku bilang begitu? Karena kita sekeluarga selalu diteror makhluk-makhluk tak kasat mata. Pernah sekali saat kakak dirawat di rumah sakit sekitar jam 2 malam. Kakak muntah darahnya banyak banget. Di rumah cuma ada aku, kakakku Ayu dan kakakku Yuni. Kedua adik laki-lakiku ikut pergi ke rumah sakit. Saat itu kakakku Ayu sholat malam. Samar-samar aku kebangun lihat kakak yang lagi sholat. Tapi anehnya pas sholat, korden jendela kamar melayang-layang. Padahal gak ada angin, bahkan kipas pun gak nyala. Dan aku kayak ngeliat dari arah luar jendela, ada siluet perempuan di balik jendela. Di situ aku udah ketakutan dan maksa buat tidur lagi. Beberapa hari kemudian kakak cerita dia digangguin pas lagi sholat ke mama dan papa. Tapi di sini aku nggak bakal cerita kayak gimana kakak digangguin pas sholat. Ya soalnya ntar kepanjangan ya, intinya serem. Tiap malam selalu terdengar suara raungan kucing di luar rumah, suara burung gagak dan suara ayam berkokok di tengah malam yang benar-benar berisik di telinga. Belum lagi tiap hari kakak selalu kerasukan sampai subuh. Orang-orang pada berdatangan. Di rumahku benar-benar gak ada ketenangan sama sekali. Sampai suatu ketika, omku, adik bungsunya papa, nyaranin buat kakakku dibawa ke rumahnya, sebut saja komplek B, untuk dibawa berobat. Karena di sana banyak ulama-ulama. Singkatnya kakak dibawa ke rumah om. Di situ orang-orang udah heboh lihat kakak yang terus-terusan kerasukan, nggak henti-hentinya. Dan orang pada kewalahan megang kakakku. Seperti biasa, nggak ada orang yang bisa nyembuhin kakakku. Mau itu ustadz atau orang pinter sekalipun. Omku aja, iparnya papa, sudah sampai pincang kakinya dan pulang kampung untuk berobat. Berobatnya bukan ke dokter ya, tapi kayak gimana ya, aku pun susah ngejelasinnya. Intinya yang aku inget dan dengar dari kata mamaku gini, om sakit dan pulang kampung sampai naik gunung buat berilmu untuk berobat kakinya yang pincang. Ini anak benar-benar jahat. Dan juga karena udah kesel, kakakku Ayu dan teman-temannya nyerang itu perempuan di sekolah. Jadi kakakku Ayu, Kak Nini dan Kak Ara, Kak Ila nyerang perempuan itu di depan gerbang sekolah. Dulu kakakku Ayu punya geng di sekolah. Dia dan teman-temannya ditakuti di sekolah pada saat itu. Ditunggulah itu perempuan dan diserang sama kakak. Woi kamu yang namanya Wati kan? Kata kakakku Ayu. Iya kak, ada apa ya? Ada apa? Sok lugu, munafik ya kamu. Aku kenapa kak? Katanya sok lugu, mata udah berkaca-kaca. Alah, sok-sokan mau nangis lagi. Kamu yang santet Ami kan? Sok lugu kayak manusia gak ada dosa aja. Gak usah munafik deh. Dasar lugu-lugu, kurang ajar. Kata Kak Nini, to the point. Kamu stop ya, nyantet adiknya Ayu. Kalau di sekolah muka kamu kayak bego. Jangan macem-macem kamu ya. Itu kata Kak Ila. Saat itu sebut aja si Wati udah nangis, munafik sambil bilang, bukan aku kak, aku nggak tahu apa-apa. Alah, di mana-mana maling, kalau ngaku penjara penuh. Gak usah sok-sokan nangis kamu, dasar perempuan munafik. Jelas-jelas Ami setiap kerasukan teriak nama kamu, Wati. Teriak Kak Ara. Di situ Kak Nini udah kesel lihat muka munafiknya si Wati. Saking keselnya Kak Nini mau nampar mukanya, tapi nggak kesampaian.
Mereka ketahuan Bu Guru karena anak-anak di sekolah pada ngelapor. Kakak dan teman-temannya dapat surat panggilan. Semenjak kejadian itu, kakakku Ayu, Kak Nini, Kak Ara, sama Kak Ilah ikutan disantet juga sama itu perempuan jahanam. Tapi Kak Ayu nggak separah 3 temannya. Semenjak kejadian itu, kakak selalu dapat teror dari makhluk-makhluk halus. Ya seperti ketindihan, sakit, dan melihat sosok makhluk-makhluk itu hampir di setiap harinya. Pernah sekali kakak lagi ngaca sambil sisir rambut dia. Tiba-tiba mati lampu. Kakak ambil lilin, dinyalain sambil bawa lilin ke arah kaca. Pas kakak lihat ke arah kaca, tiba-tiba kakak dikejutkan sama sosok kuntilanak di kaca itu. Sontak karena kaget kakak teriak dan lari dari kamar itu. Singkat cerita, keadaan kakakku Ami masih seperti biasa, gak ada perubahan. Kak Ayu, Kak Ara, Kak Nini, Kak Ilah. Begitupun juga, karena Kak Nini dan Kak Ara ini tinggal juga di komplek B, satu komplek dengan omku dan Kak Ara, ini orang Arab. Dan keluarga besar mereka banyak yang ulama di sana. Dan keadaan mereka juga parah. Omnya Kak Ara ulama muda, umur sekitar 23 tahun pada saat itu. Beliau menyarani mereka untuk tinggal di rumahnya, untuk berobat. Karena keadaan Kak Nini dan Kak Ilah udah parah banget. Bahkan mereka hampir mati karena disantet. Sedangkan Kak Ara udah mendingan karena ada keluarganya yang membentengi dia. Dan kakakku gak begitu buruk keadaannya karena katanya imannya kuat. Karena keadaan kakak yang sangat parah dan tiap hari gitu terus, Om bawa kakak ke masjid dan diruqyah. Dan selesai diruqyah, kakak dibawa pulang ke rumah. Pada malam itu papa, mama, dan kakakku Ami sholat tahajud. Saat sholat gak ada gangguan apa-apa, tapi selesai sholat, kakakku muntah darah banyak banget, dibarengi gumpalan rambut. Mama kaget bukan main, seumur hidup baru pertama kali mama lihat kejadian kayak gini. Malam itu kakak muntah darah banyak banget. Saking banyaknya, mama sampai ambil baskom kecil untuk nadah muntahan darah kakak yang begitu banyak. Semenjak kejadian itu keadaan kakak mulai membaik, tapi sekitar 2 minggu kakak kambuh lagi. Dan kakak makin sering masuk keluar rumah sakit. Papa habis-habisan keluarin uang buat pengobatan kakak. Ada orang pintar yang lihat keadaan kakak dan bilang ke papa, anak yang nyantet punya niat matiin anak bapak. Dan dia juga bikin kalian buat keluarin uang terus, atau rencana bikin bangkrut. Beberapa hari kemudian, pacar kakakku, sebut aja dia Kak Endri. Saat itu dia lagi jenguk kakakku Ami. Selesai jenguk, dia izin pamit pulang. Tapi sebelum itu dia bilang ke kakakku, Ami gak tahu kenapa, aku rasanya kok berat buat pulang. Kenapa? Gak tahu kenapa, berat aja buat ninggalin kamu. Kakak cuma ketawa, dikira Kak Endri lagi ngegombal, padahal itu kata-kata terakhir dia. Pas perjalanan pulang, Kak Endri kecelakaan motor sama temannya, yang mengakibatkan Kak Endri mati di tempat. Kak Endri kecelakaan motor sampai otak Kak Endri keluar. Anehnya temannya Kak Endri gak kenapa-napa, dia cuma lecet sedikit aja. Dan kata orang-orang di sana, Kak Endri kecelakaan motor pun gak begitu parah, tapi sampai otaknya keluar. Orang-orang di sekitar situ pun heran. Mungkin udah ajalnya, pikir mereka. Tapi yang lebih parahnya lagi, lokasi kecelakaan Kak Endri gak jauh dari rumah perempuan yang nyantet kakakku. Saat dengar berita kecelakaannya Kak Endri, kakakku histeris dan keadaan makin parah dari sebelumnya. Semenjak meninggalnya Kak Endri, keadaan kakak makin memburuk. Tiap hari dia nangis karena mikirin Kak Endri terus. Dan semakin memburuk karena kerasukannya makin menjadi lebih dari sebelumnya. Mungkin karena keadaan kakak yang lagi down. Beberapa hari kemudian, pas tengah malam aku dengar kakak teriak-teriak. Endri datang, Endri datang, teriak kakak sambil menjerit. Di situ aku dan kedua kakakku, Ayu dan Yuni, bangun. Kamu kenapa? Tanya kakakku Ayu. Endri datang terus-terusan, kata Kak Ami sambil menutup matanya. Udah kamu tenang, jangan teriak-teriak.
coba kamu istighfar. Tapi dia berdiri di situ terus, gak mau pergi. Dia manggil-manggil namaku terus, kata Kak Ami sambil jarinya menunjuk-nunjuk ke arah depan. Di situ Kak Ayu coba buat bicara dalam hati, bertujuan buat kasih tahu ke Endri. Terus Kak Ayu bilang, Ami, udah kamu tidur aja. Kamu berdoa aja, jangan sampai mama sama papa bangun, mereka itu capek. Kak Ami mencoba buat tenangin diri, berdoa dan kita pun tidur. Singkat cerita, seperti biasa, kakak masih terus kerasukan, gak ada perubahan sama sekali. Kak Ami dibawa lagi ke rumah omku di komplek B. Di situ banyak orang yang membantu pengobatan kakak, tapi yang gak ada yang mampu. Di situ aku dengar Kak Endri masuk di dalam tubuhnya kakak. Jadi Kak Endri juga tinggal di komplek B, tapi di lorong sebelahnya. Dia nangis sedih banget sambil bilang, Aku Endri, aku Endri. Terus di situ omku tanya, kamu Endri, anaknya ibu guru Rani? Iya, aku sering datang jenguk Ami, tapi kenapa dia takut sama aku? Terus gak lama dari itu, Kak Endri yang masih di tubuh kakak teriak nama perempuan yang nyantet kakak. Wati, dia yang santet Ami. Wati, dia yang buat saya mati. Kak Ami teriak sambil menangis dan menjerit. Dan setelah itu, Kak Ami pun pingsan. Tapi pas sadar dia kesurupan lagi. Kesurupan dari makhluk-makhluk kiriman orang yang nyantet kakakku. Di situ ada ulama yang datang dan turun tangan. Saat proses pengeluaran, ulama itu nahan satu makhluk untuk ditanya. Ampun, ampun, sakit. Jawab dulu, motif apa orang kiriman kamu nyantet anak ini? Ampun, sakit, ampun. Ceritan Kak Ami sambil berontak. Gak ada ampun, jawab atau saya matikan aja kamu. Terus gak lama ada yang masuk ke kakakku. Dari sosoknya perempuan, suaranya halus dan menyeramkan menurut aku. Saya santet Ami. Soalnya apa yang saya mau pasti dia yang dapat. Ya udah, saya santet aja biar mati, tapi nggak mati-mati. Akhirnya yang mati orang lain, kata perempuan di tubuh Kak Ami sambil tertawa. Suara tawanya mirip kuntilanak. Terus Kak Ami pingsan lagi dan sadar. Keadaan kakak tetap aja sama, bahkan lebih menjadi. Tiap hari kerasukan, masuk keluar rumah sakit, muntah darah, gigit lidah, dan lain-lain. Malam itu udah tengah malam, kakak kerasukan sampai badannya lemas. Kakak bilang, Mah, udah aja ya, aku nyerah aja ya mah. Aku bertahan buat mama, tapi aku tersiksa. Kalau mama ikhlas, aku bakalan pergi. Di situ mama udah histeris. Orang tua mana yang rela anaknya meninggal karena disantet? Mama gak ikhlas dan gak akan pernah ikhlas. Kamu harus kuat, Ami, kata mama sambil meluk kakakku. Di situ omku udah emosi dan marah. Di sini omku itu polisi ya. Malam itu om dan temannya datang ke rumah perempuan itu. Sesamanya di rumah si Wati, rumahnya gelap banget. Omku manggil-manggil, gak ada yang keluar. Dan omku pun melirik ke arah jendela rumah perempuan itu. Dan omku kaget, di dalam rumah itu yang gelap, itu hanya ada satu lilin yang nyala. Dan ibu-ibu duduk di depan lilin itu. Om yang udah emosi, banting semua pot-pot bunga di depan rumahnya sampai pecah. Dan gak lama ibu itu pun ngebuka pintu rumahnya. Tampangnya serem, mirip kuntilanak. Beliau pakai baju putih, rambutnya diurai lepas. Dan dia itu adalah ibunya, si Wati. Ada apa ya pak? Saya gak mau bicara banyak. Sampai ponakan saya kenapa-napa, saya siap datang buat ngebunuh Anda. Ancam om dan pergi dari situ. Pas perjalanan pulang, om merasa kayak ada yang ngikutin. Dan om hampir kecelakaan, tapi alhamdulillah gak sampai terjadi apa-apa. Walau udah diancam, keadaan kakak masih sama aja. Tetap gitu. Di rumah orang-orang masih berdatangan. Mau itu ustadz, orang pintar, dan warga-warga. Tapi setidaknya keadaan kakak gak seburuk sebelumnya. Hari itu ada orang pintar yang lihat keadaan kakakku. Sebelumnya datang dan bicara sama papa.
Anak yang santet anakmu dibantu orang tuanya. Ibunya itu jago ilmu hitam, papanya juga, omnya juga jago ilmu, kuat banget. Ibunya pakai ilmu suwangi. Mereka itu udah buat perjanjian dengan iblis atau setan untuk matiin anak bapak, buat jadi tumbalnya karena anak bapak gak mati-mati. Sedangkan mereka sudah harus mempersembahkan tumbal. Setiap permintaan harus ada bayarannya. Dan iblis atau setan itu minta bayaran, tapi belum dibayar-bayar. Akhirnya pacar dari anak bapak dijadiin tumbal, mati karena kecelakaan motor kan pak? Iya pak. Papa sedikit terkejut mendengar penjelasan orang pintar itu. Orang pintar itu pun lanjut bicara. Anak itu sebenarnya mati bukan karena kecelakaan, tapi dia sudah ditandai sama yang nyantet buat dijadiin tumbal. Karena kalau mereka nggak cari pengganti tumbal, anak mereka yang akan jadi tumbal. Karena anaknya yang sudah buat perjanjian sama iblis. Saya sarankan Bapak segera cari orang yang tepat untuk mengobati anak Bapak. Saya hanya sebagai perantara saja. Semenjak Bapak disarankan sama orang pintar untuk mencari orang yang tepat untuk menyembuhkan kakak, Papa, mama, kerabat, teman-teman Papa dan tetangga membantu membawa orang pintar maupun ustadz. Tapi ya sama aja, keadaan kakak masih gitu-gitu aja dan gak ada perubahan. Pernah kakak dibawa ruqyah lagi sama omku di komplek B dan membaik sekitar 1 minggu. Tapi itu gak bertahan lama. Tepat pada hari Senin malam Selasa, kakak kambuh lagi. Hari itu kita lagi tiduran di ruang tengah sambil nonton. Menjelang maghrib kakak mulai berteriak, histeris, dibarengi suara ketawa dan cekikikan. Parahnya saat itu tiba-tiba mati lampu dan cuma ada aku dan kakakku, Ayu, di rumah. Di situ kita berdua kebingungan. Karena gelap, Kak Ayu bilang, "Ci, cari lilin di kamar mama di atas lemari." Aku awalnya gak mau karena takut dan gelap. Tapi karena didesak terus sama kakakku, akhirnya terpaksa aku mau. Saat Kak Ayu jagain Kak Ami lagi tiduran. Dia udah gak teriak, tapi dia nangis keras banget dan dibarengi suara cekikikan. Di kamar mama gelap banget, aku gak bisa lihat apa-apa. Karena gelap aku ngeraba-ngeraba aja buat nyari lilin dan ketemu. Tapi pas aku mau balik ke ruang tengah, aku ngerasa ada tangan yang ngelus rambut aku. Dan kayak ada yang bisikin di telinga. Suaranya halus, samar-samar, dan seram banget. Di situ aku merinding parah dan langsung lari keluar kamar mamaku. Di ruang tengah aku nyalain lilin dan tiba-tiba kakak Ami mulai menjadi. Dia udah berontak sambil teriak-teriak. Kak Ayu berdoa sambil nahan badan kakakku. Tapi kakak gak kuat. Bayangin aja, warga yang segitu banyak nahan kakakku aja gak kuat. Apalagi Kak Ayu yang cuma sendiri dan perempuan. Aku coba bantu kakak, tapi ya sama aja gak bisa. Di situ Kak Ami teriak-teriak sambil bilang, "Berdoa apa kalian berdua? Gak bakalan mempan. Aku balik lagi di hari Senin malam Selasa, hari dimana awal aku santet orang ini." Teriak Kak Ami sambil menjerit histeris dan meronta. Jadi yang dimaksud makhluk itu di tubuh Kak Ami hari Senin malam Selasa, hari dimana dia awal mula santet Kak Ami. Dan dia balik lagi di malam itu untuk balik neror kakakku lagi. Kak Ayu dan aku terus saja berdoa. Dan gak lama terdengar suara motor dan ketukan pintu. Dan itu adalah teman-teman kakakku. Aku lega dan di situ Kak Ami makin menjerit hebat, teriak, meronta, bahkan sampai muntah darah. Aku membuka pintu dan teman-teman kakak masuk. Ada sekitar 5 orang. Karena teman-teman kakak dengar suara teriakan, Kak Oji, salah satu teman kakak nanya, "Ci, Ami kerasukan lagi?" Tanya Kak Oji. "Iya kak." Kak Oji dan kedua teman cowoknya yang lain pun langsung pergi ke ruang tengah buat lihat kakakku. Di ruang tamu aku sama Kak Ika dan Kak Wiwi. Kak Ika nanya, "Bukannya udah sembuh ya Ci?" "Iya, kemarin-kemarin emang sempat sembuh tapi kambuh lagi. Habis sembuh kambuh, habis sembuh kambuh gitu terus." "Terus mama papa di mana?" "Lagi pergi ke rumah oma kak." Saat itu lagi ngobrol, tiba-tiba Kak Oji teriak,
Ika, Wiwi, tolong ambil kain sama sendok, ini Ami gigit lidah. Di situ Kak Wiwi, Kak Ika, dan aku langsung nyari kain dan sendok, pakai senter HP-nya Kak Ika. Kak Ika lingkarin sendok pakai kain dan dipaksa dimasukin di dalam mulut kakakku, Kak Ami. Di situ kakak udah nggak teriak atau histeris khas orang kerasukan. Tapi Kak Ami udah terlentang. Sambil busa-busa putih keluar dari dalam mulutnya dan tubuh Kak Ami sedikit kejang-kejang. Bola mata Kak Ami pun hampir kebalik, memutih. Di situ kami udah panik. Kak Oci coba buat ajak bicara sama Kak Ami. Ami, sadar. Ami, istighfar. Lawan dia, jangan lemah, ingat Allah. Saat bilang begitu, Kak Ami tiba-tiba melotot dan ketawa cekikikan. Kami kembali lagi meronta, hebat dan lebih parah dari sebelumnya. Karena mendengar keributan di rumahku, warga-warga sekitar pun langsung rame-rame datang ke rumah. Mereka pun masuk dan membantu buat megang kakakku, Kak Ami. Saat itu masih mati lampu. Kak Ami makin menjadi-jadi, dia meronta, teriak, nangis, dan bahkan sampai muntah darah banyak banget. Bahkan mereka rame-rame megang tubuh kakakku aja sampai kewalahan. Dan berdoa pun seakan percuma. Keadaan kakak tetap aja begitu. Coba kalian panggil Ustadz Amir dulu, kata Om Arman, tetangga samping rumahku. Mereka pun panggil Ustadz Amir. Dan gak berapa lama Ustadz pun datang dan mengobati kakakku. Ustadz mulai turun tangan dan berdoa, baca ayat suci. Tapi anehnya itu makhluk ngikutin baca doa yang diucap Pak Ustadz dibarengi cekikikan. Kalian semua gak ada yang bisa lawan saya, teriak kakak. Singkat cerita, papa mama, adikku dan kakakku Yuni pulang. Mereka kaget karena kakak kambuh lagi. Di situ papa langsung hubungi Om dan Om pun menyuruh papa buat datang ke rumahnya. Malam itu kita pun membawa kakak ke rumah Om. Sesampainya di sana, di rumah Om, udah ada beberapa ulama. Dan ini untuk ketiga kalinya kakakku diruqyah. Saat proses ruqyah, kita yang anak-anak gak boleh masuk. Jadi aku gak begitu tahu gimana kejadian di dalam seperti apa. Aku cuma dengar suara teriakan aja. Dan ceritaan Kak Ami yang minta ampun. Sekitar jam 2 malam barulah proses ruqyah selesai. Ulama berpesan untuk papa, sementara waktu kita jangan balik ke rumah itu dulu. Karena yang santet kakakku bukan cuma satu orang, tapi lebih. Dan rumah kita banyak banget kiriman makhluk-makhluk halus yang bertugas untuk mengganggu atau meneror kita sekeluarga. Dan ulama itu juga bilang bahwa teror ini masih terus berlangsung. Karena yang santet kakakku masih punya ambisi buat matiin kakakku. Papa pun mengiyakan apa yang dikatakan ulama itu. Papa mengontrak rumah yang gak jauh dari lokasi tempat omku. Awalnya kehidupan yang kita jalani di kontrakan baik-baik aja dan bisa dikatakan normal. Tapi seakan gak mau kita tenang. Perempuan yang nyantet Kak Ami kirim santet sampai ke rumah yang dikontrak papa. Malam itu sekitar jam 2 malam, aku dengar mama teriak-teriak. Seperti biasa, Kak Ami kambuh lagi. Tapi kambuhnya bukan kerasukan, tapi Kak Ami sakit. Dia pucat, menggigil, tubuhnya kejang-kejang. Dan busa-busa putih keluar dari mulutnya. Mama panik dan berteriak. Kita semua malam itu kebangun. Akhirnya malam itu papa dan mama membawa kakak ke rumah sakit. Kakak udah diperiksa dan kakak nggak ada sakit apa-apa. Tapi karena tubuh Kak Ami yang lemah, akhirnya dokter menyarankan Kak Ami untuk nginap di rumah sakit. Hampir 1 minggu lebih Kak Ami dirawat inap. Papa benar-benar habis-habisan waktu itu buat keluarin uang. Posisinya dulu nggak ada BPJS dan Kak Ami selalu masuk keluar rumah sakit. 1 minggu lebih Kak Ami dirawat dan dipulangkan. Tapi keadaan Kak Ami nggak baik-baik aja. Dia bahkan malah lebih sakit dari sebelumnya. Kami ngeluh sakit di perut sampai dia menjerit-jerit kesakitan. Dan dia makin menjadi karena kepalanya pun ikut sakit. Kakak di situ histeris, nangis sambil tangan kanannya megang perut dan tangan kiri megang kepalanya. Mama di situ udah nangis sejadi-jadinya.
"Ami, istighfar Ami, ya Allah," kata mama sambil menangis. Kata mama sambil meluk Kak Ami. Sakit mah," kata Kak Ami teriak kesakitan. Aku di situ cuma bisa liatin aja. Aku pun kebingungan harus apa. Karena itu aku masih kecil dan gak tahu harus berbuat apa pada saat itu. Kak Ami makin teriak, bahkan kakak sampai benturin kepalanya ke tembok saking sakitnya. Jadi pada saat itu papa lagi pergi kerja. Mama dan kita semua panik. "Kita bawa ke rumah sakit aja," kata mama sambil nangis. Kak Ayu mengiyakan dengan minta bantuan omku. Om dari keluarga mamaku. By the way, rumahnya gak jauh dari rumah yang dikontrak papa. Om pun datang membantu membawa kakak ke rumah sakit. Aku gak ikut, jadi aku gak begitu tahu keadaan kakak di sana. Tapi kata Kak Ayu, dokter di sana sampai kebingungan karena udah diperiksa dan Kak Ami gak sakit apa-apa. Kami dirawat inap lagi. Kali ini lebih lama, sekitar 2 minggu lebih. Pas pulangnya, papa dan mama membawa Kak Ami ke rumah omku, adiknya papa. Dan di sana mereka panggil ulama buat lihat keadaan Kak Ami. "Laknatullah," kata ulama itu sambil geleng-geleng kepalanya. "Ada apa?" tanya papa kebingungan. "Anak yang santet anakmu ini benar-benar jahat. Seumur-umur saya tangani orang yang kena ilmu santet. Baru pertama kali saya ketemu orang yang sejahat dan senekat ini. Masih anak-anak udah main dukun santet. Astagfirullahalazim," kata ulama itu. "Iya pak, anak saya dari kemarin masuk keluar rumah sakit karena ngeluh sakit di sekujur tubuh. Udah diperiksa dokter tapi gak ada sakit apa-apa." "Anak yang santet anakmu pakai boneka. Boneka itu disantet dan ditusuk-tusuk. Makanya itu anakmu itu sering ngeluh sakit di sekujur tubuh. Saya akui, ilmu hitam keluarga anak yang nyantet anak bapak itu sangat kuat. Tapi atas izin dari Allah, sekuat apapun itu tidak akan bisa menandingi kuasa Allah. Yang terpenting bapak sekeluarga harus sabar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ulama itu pun membuat air doa untuk diminumkan Kak Ami. Singkat cerita, 2,5 tahun berlalu. Keadaan Kak Ami masih saja sama. Kita udah balik ke rumah dan kakak selalu kerasukan. Diruqyah berkali-kali, hasilnya sama aja. Sembuh sebentar, kambuh lagi. Papa habis-habisan, uang keluar banyak banget buat pengobatan Kak Ami. Bayar orang pintar, masuk keluar rumah sakit, dan lain-lain. Flashback beberapa bulan lalu, sekitar 9 bulan. Kami sempat pergi ke sekolah, dan Kak Ami kerasukan di sekolah. Hari itu sore sekitar jam 4. Aku dan mama lagi di rumah tetangga, tepat di depan rumahku. Mama lagi ngobrol-ngobrol, aku lagi main. Tiba-tiba ada angkot yang datang, dan di dalam itu ada kakakku, Kak Ami, dan teman-temannya. Kami pingsan, dan teman-temannya yang datang itu ada banyak banget. Mereka turun dan mama pun tanya, "Ami kenapa?" "Di sekolah tadi dia pingsan tante," kata salah satu teman Kak Ami. "Tolong bawa masuk Ami ke ruang tengah ya." Mereka pun membawa masuk Kak Ami ke dalam rumah. Dan saat aku dan mama mau nyusul mereka, tiba-tiba terdengar suara teriakan dan suara bunyi benda besi jatuh. Sambil teman-teman kakak lari terbirit-birit keluar. Kalian mau tahu karena apa? Jadi saat mereka masuk dan naruh kakakku di ruang tengah, yang cewek-cewek pergi ke dapur. Niatnya buat ambil baskom dan air untuk kompres kakakku. Tapi sialnya, pada saat udah di dapur, mereka ngeliat baskom besi melayang. Karena kaget mereka teriak, dan baskom itu pun jatuh dan bunyinya nyaring banget. Dan mereka pun lari terbirit-birit karena ketakutan. Mama pun masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, Kak Ami masih pingsan. Kami ditemani teman-temannya yang cowok dan 2 teman ceweknya yang lain. Yang lain masih di luar karena mereka masih shock lihat baskom yang melayang tadi. Mama pun langsung menuju ke arah dapur. Dan benar aja, Mama ngelihat baskom besi itu udah tergeletak di lantai. Dan tiba-tiba dari arah ruang tengah terdengar suara teriakan Kak Ami. Seperti biasa, kakak kerasukan lagi. Kembali ke 2,5 tahun berlalu. Keadaan kakak masih gitu aja.
Dari awal kakak disantet sampai sekarang gak ada perubahan. Di ruqyah pun sama aja, sembuh sebentar kambuh lagi. Segala macam orang pintar dan ustadz dibawa ke rumah, ya hasilnya pun juga sama aja. Sampai-sampai kakak udah gak bisa pergi sekolah lagi karena keadaannya yang makin memburuk. Papa cuma bisa izin dan bayar di sekolah karena keadaan kakak yang gak memungkinkan untuk berangkat sekolah. Berkat usaha kesabaran dan doa kita, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabah doa kita. Di mana saat itu Papa menemukan orang yang tepat untuk menyembuhkan kakak. Kalian masih ingat kan sama ulama muda, umnya Kak Ara? Nah, beliau menghubungi Papa. Katanya mau mengenalkan Papa sama salah satu ulama untuk menyembuhkan Kak Ami. Beliau baru datang dari kota Makassar. Papa pun mengiyakan dengan datang bersama Kak Ami di sana, di komplek B. Sesampainya di sana, Papa menceritakan kejadian yang dialami kakakku ke ulama itu. Dan beliau pun meminta izin ke Papa buat meruqyah Kak Ami lagi. Dan Papa menyetujuinya. Setelah diruqyah, ulama berpesan untuk Kak Ami selalu berdoa, mendekatkan diri pada Allah. Dan pikiran Kak Ami gak boleh sampai kosong. Ulama pun membuat air doa untuk Kak Ami. Ulama juga berpesan bahwa kalau masuk rumah jangan masuk dengan tubuh depan, tapi dengan tubuh belakang, agar makhluk dari luar rumah gak ikut masuk. Papa pun mengiyakan dan gak lupa mengucapkan banyak terima kasih dan pulang. Hari-hari yang kita lalui setelah Kak Ami diruqyah ulama itu rasanya normal dan mulai ada ketenangan. Ya walau terkadang kita di rumah masih mendapati hal-hal mistis, tapi setidaknya udah mendingan, gak seperti yang sebelumnya. 3 bulan berlalu, keadaan Kak Ami udah lumayan membaik. Kami udah bisa pergi sekolah, tapi Kak Ami udah gak sekolah di situ lagi, kakak udah pindah sekolah yang lain. Keadaan kakak udah baik-baik aja, tapi sesekali Kak Ami masih kerasukan. Papa pun mendapat telepon dari ulama itu lagi, dan beliau menanyakan keadaan Kak Ami. Kata Papa, keadaan Kak Ami udah baik-baik aja, tapi sesekali Kak Ami masih kerasukan. Terus ulama itu meminta Papa untuk menemui beliau. Papa pun datang ke komplek B. Tepat di rumah omku, ulama itu datang. Ulama itu dan Papa berbicara keadaan Kak Ami, dan ulama itu pun mengatakan, saya mau izin untuk meruqyah lagi anak Bapak, tapi kali ini ruqyahnya saya mau menitipkan penjaga di tubuh anak Bapak. Apakah Bapak mengizinkan? Kata ulama itu. Maksudnya bagaimana ya Pak? Penjaga bagaimana? Tanya Papa sedikit kebingungan. Maksud saya, orang yang nyantet anak Bapak itu ilmu hitamnya bisa dikatakan ilmu hitam level tinggi. Jadi saya mau menitipkan penjaga di tubuh anak Bapak untuk menjaga anak Bapak dari serangan santet orang itu. Apa tidak apa-apa Pak, kalau anak saya dititipkan penjaga seperti itu di tubuhnya? Tidak apa-apa. Penjaga yang akan saya titipkan ini, beliau adalah ulama zaman dulu. Ilmu Islam beliau pun sangat kental, jadi saya jamin anak Bapak akan baik-baik saja. Kalau Bapak mengizinkan, selepas Isya, saya bawa anak Bapak untuk saya ruqyah dan masukkan penjaga di tubuh anak Bapak. Baik Pak, saya coba bicarakan dengan istri saya dulu. Kalau dia mengizinkan, saya akan datang membawa anak saya. Papa pun pulang dan bicara sama Mama, tapi Mama menolak. Dengan alasan, Mama gak mau kakak dimasuki hal-hal semacam itu ke tubuhnya. Kak Ayu pun juga gak setuju. Papa berusaha meyakinkan Mama, tapi Mama masih tetap aja gak mau. Malam itu selepas Isya, aku baru pulang ngaji. Saat itu di luar rumah aku lihat Papa kayak membujuk kakakku buat ikut pergi sama Papa. Awalnya kakak gak mau karena curiga sama Papa, tapi Papa membujuk Kak Ami dengan alasan mau jalan-jalan atau berbelanja aja. Kak Ami pun setuju dan ikut pergi. Saat aku masuk rumah, Mama tanya aku, Kak Ami mana Ci? Itu baru aja pergi sama Papa. Hah? Pergi? Kemana? Katanya mau pergi jalan-jalan sama belanja, kata Papa. Alasan itu, udah dibilang gak boleh malah nekat di bawah. Di situ aku kebingungan karena Mama udah ngamuk. Mama ngamuk karena Papa pergi sama kakak gak bilang-bilang.
Dan mama pun udah tahu tujuan sebenarnya papa membawa Kak Ami. Bukan untuk jalan-jalan, melainkan meruqyah kakak dan memasukkan penjaga di tubuhnya. Singkat cerita, kakak udah balik sama papa. Kena semprot lah papa sama mama. Tapi papa coba buat jelasin ke mama. Akhirnya mama juga pasrah aja. Udah terjadi mau gimana lagi. Malam itu penjaga di tubuh Kak Ami masuk. Dia bicara pakai bahasa Makassar. Namanya Karangsereh. Beliau ulama atau kiai zaman dulu. Tapi Kak Ayu ngotot dan marah. Papa, apa-apaan sih? Yang kayak begini itu jin. Ini penjaga yang dimasukin ulama ke tubuh adik kamu bukan sembarangan. Gak percaya aku sama yang beginian. Keluar kamu dari tubuh adik aku. Teriak Kak Ayu sambil nunjuk-nunjuk Kak Ami. Di situ beliau yang masuk di tubuh Kak Ami bicara. Jangan kurang ajar kamu. Saya udah lebih tua dari kamu, jadi jangan kurang ajar. Saya hamba Allah, kata beliau. Kak Ayu tetap ngeyel, bahkan marah-marah sambil teriak-teriak. Dari arah ruang tengah aku cuma ngeliatin aja. Sampai di mana beliau meminta untuk dimatikan lampu. Kamu tidak percaya, coba matikan lampu di ruang ini. Wajah saya bisa dilihat dalam gelap. Ya udah, Pak, matiin lampunya, aku mau lihat tampangnya kayak apa, ucap Kak Ayu nantangin. Jadi posisi Kak Ayu dan Kak Ami hadap-hadapan dan lagi duduk di kursi ruang tamu. Jarak mereka cuma dibatasi sama meja. Kak Ami kalau lagi dimasukin sosok penjaga, itu beliau duduk ngelipat kaki di atas kursi. Papa pun mematikan lampu ruang tamu. Lihat muka saya, kata penjaga itu. Apaan, saya nggak lihat apa-apa, nggak ada apa-apa, teriak Kak Ayu. Lihat yang benar, lihat wajah saya, kata beliau sambil memajukan wajahnya di hadapan Kak Ayu. Di situ jujur, dari arah ruang tengah aku ngelihat muka Kak Ami mengeluarkan cahaya putih. Apaan? Gak lihat apa-apa. Papa lihat Kak Ayu, udah kamu jangan berdebat sama beliau. Anak ini terlalu angkuh. Kamu pikir di dunia ini hanya kamu yang hidup sendirian. Semua makhluk hidup berdampingan. Saya hamba Allah. Dengan izinnya, saya bisa melihat jati diri manusia, menutupi aibnya, membantu menyembuhkan, dan memasukkan arwah orang yang sudah meninggal untuk menyampaikan sesuatu yang belum tersampaikan. Kalau kamu ingin melihat wajah saya untuk meyakinkan diri, lihat saya karena Anda ingin melihat bukan dengan keangkuhan dalam diri, kata penjaga di tubuh Kak Ami. Kak Ayu tetap aja ngeyel sampai di mana beliau membaca jati diri Kak Ayu dan menyuruh Kak Ayu melihat wajahnya kembali. Dan dari situ Kak Ayu pun terdiam. Semenjak Kak Ami diruqyah dan ditaruh sosok penjaga tubuhnya, akhirnya Kak Ami pun sembuh. Kak Ami gak kerasukan lagi dan udah gak ada teror-teror lagi di keluarga kita. Teman-teman Kak Ami yang kena serangan santet pun udah baik-baik aja. Semua udah normal dan setelah sekian lama akhirnya kita bisa tidur nyenyak tanpa ada keributan di rumah atau serangan teror dari makhluk-makhluk halus. Semenjak malam di mana Kak Ayu berdebat dengan sosok penjaga Kak Ami, malam itu akhirnya Kak Ayu melihat sosok beliau. Dan iya, Kak Ayu mulai percaya karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri sosok beliau itu. Jujur sebenarnya aku pun kurang setuju dengan ditaruhnya sosok penjaga di tubuh Kak Ami. Tapi aku harus akui, semenjak ada beliau, kakak bisa sembuh. Dan gak ada lagi teror yang menghantui kita lagi. Dan kami pun akhirnya bisa hidup normal. Singkat cerita, semenjak ada sosok penjaga, kami bisa baca jati diri orang, seperti bisa melihat masa lalu ataupun yang sekarang. Panggil arwah orang yang udah meninggal untuk menyampaikan sesuatu yang belum tersampaikan. Bisa baca diri kita, jadi kalau bohong ketahuan. Membuat air doa untuk kesembuhan penyakit dan lain-lain. Tapi semenjak lulus SMA, Kak Ami tuh udah gak mau lagi dimasukin kakek penjaga itu. Bahkan pas udah nikah, kakak memutuskan buat gak mau berhubungan lagi sama beliau. Padahal terakhir kali aku ketemu sosok penjaga itu, beliau bilang sayang banget sama Kak Ami. Dan beliau kangen kita semua. Tapi Kak Ami gak mau lagi, jadi ya gak bisa dipaksa. Tapi sampai sekarang beliau masih ada kok buat jagain kakak.
Cuma ya nggak pernah masuk ke tubuh Kak Ami lagi. Terakhir kali aku ketemu kakek Karangsereh itu pas aku SMP. Dan sekedar cerita dari aku, sekarang Kak Ami udah sembuh, alhamdulillah keadaan udah baik-baik aja. Kami pun udah nikah dan sekarang dia lagi hamil anak keempat. Didoakan ya semoga dilancarkan pas persalinannya nanti. Oh iya, jangan tanya keadaan atau kabar si penyantet, karena kita nggak peduli dan udah nggak tahu lagi. Semenjak Kak Ami sembuh, kita udah nggak mikirin hal-hal seperti itu lagi. Itulah satu cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga kita semua mendapatkan pembelajaran ya dari cerita ini. Tapi ngeri juga ya, anak masih SMA, udah pandai nyantet-nyantet kayak gitu. Nauzubillah ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.